Welcome back to my channel guys. Apa kabar? Sehat? Sedikit berbeda dari video-video sebelumnya, maka aku akan menganalisa tentang kembalinya mental juara AC Milan. Nah, minggu ini mungkin menjadi minggu yang menggembirakan para Milanisti di seluruh Indonesia atau dimanapun kalian berada. Jadi AC Milan kembali menampilkan permainan yang impresif setelah dalam 2 pertandingan sebelumnya itu sempat hilang. Nah, brace dari Lord Ibra dan pemain anyar Jens-Pieter Hauge itu mampu meluluh lantahkan Napoli 3-1 di kandangnya. Wow. Bagiku, kemenangan meyakinkan AC Milan atas Napoli 3-1 itu nggak hanya kemenangan biasa ya guys. Karena situasi sebelum pertandingan sebenarnya ya kurang menguntungkan bagi Milan kan. Namun mental juara AC Milan nampaknya mulai menunjukkan tanda-tanda kembali AC Milan. Jadi salah satu ciri kuat suatu tim itu menunjukkan mental juaranya adalah kemampuan dalam mengatasi tekanan-tekanan baik sebelum, selama, dan sesudah pertandingan. Nah, kekalahan pertama AC Milan 0-3 atas Lille itu sempat memunculkan kekhawatiran bahwa AC Milan akan segera mengakhiri periode positifnya. Jadi terlebih kekalahan ini terjadi di kandang sendiri dan menghadapi tim yang relatif tidak terlalu kuat gitu kan. Nah, saat Milan bermain imbang 2-2 dengan Verona, sebenarnya tanda-tanda awal mental juara Milan ini sudah mulai muncul dan sudah mulai terlihat. Nah, kalau kalian masih ingat, Milan saat itu tertinggal 0-2, kemudian Lord Ibra gagal penalti, terus juga ada gol bersih yang justru dianulir wasit gitu kan. Nah, kalau tim itu tidak memberikan mental juara, pastilah mereka akan frustasi dan kekalahan pasti akan terjadi. Namun pemain-pemain Milan saat itu tetap mempertahankan spirit dan determinasinya dan berbuah hasil imbang 2-2. Masih ingat kan kalian gol sundulan Ibra terjadi di detik-detik akhir injury time saat itu? Ya, inilah awal mula kembalinya mental juara AC Milan. Nah, pertandingan melawan Napoli sesungguhnya merupakan pertandingan yang cukup berat. Ya berat ya, dan syarat ujian. Dan tim AC Milan tentu mengalami sebuah tekanan pertandingan. Jadi kita tentu tahu bahwa pelatih Stefano Pioli itu tidak bisa mendampingi tim AC Milan karena terinfeksi COVID-19. Ya, walaupun Pioli bisa memantau persiapan pertandingan via drone, ya tetap aja kehadiran secara in person itu berbeda dengan kehadiran secara virtual. Kemudian secara rekor pertandingan ya, dalam 10 tahun terakhir Milan tidak pernah menang melawan Napoli di kandangnya. Kemenangan terakhir Milan justru terjadi pada 1 Oktober 2010 saat Milan Scudetto dan Lord Ibra juga menjadi bagian dari skuad AC Milan. Kemudian, tekanan terakhir adalah ketika para pesaing Milan meraih kemenangan. Partai Napoli versus Milan adalah partai terakhir di pekan ke-8 ya guys. Para pesaing Milan sudah menang saat itu. Contohnya Roma menang 3-0 atas Parma. Inter menang 4-2 atas Torino.
Dan Juve menang 2-0 atas Cagliari. Nah, ketiga faktor di atas tentu menimbulkan sederet tekanan bagi para pemain AC Milan. Namun yang terjadi, Milan justru tampil seolah tanpa beban dan menunjukkan mental juaranya. Sedikit mengulas jalannya pertandingan ya guys. Jadi 20 menit pertama sampai dengan terjadinya gol Lord Ibra, bisa aku bilang sebagai salah satu penampilan terbaik AC Milan saat ini. Mereka full menguasai ball position dan beberapa peluang tercipta mulai dari Rebic, Calhanoglu, dan Simon Kjær. Ada sedikit kekhawatiran saat Simon Kjær terlihat sedikit cedera. Untungnya ya ia bisa bermain terus ya guys. Nah, sampai dengan pertandingan terakhir melawan Napoli ini, ada beberapa pemain yang ya menurutku semakin stabil permainannya ya guys. Nah, Gigio Donnarumma, Simon Kjær, dan Ismail Bennacer itu sudah menunjukkan ciri-ciri stabil dan konsisten. Jadi mudah-mudahan nggak diterpa cedera aja ya guys. Terus ada beberapa pemain yang justru aku lihat makin cemerlang penampilannya. Nah, Franck Kessie ini semakin gacor nih, dan kualitas menyerangnya semakin bagus. Terus Theo Hernandez juga semakin baik penampilannya. Kualitas defense-nya mulai bagus. Nah, di pertandingan melawan Napoli, ia memberi assist pada gol Ibrahimovic. Kemudian di babak kedua, ia bahkan dengan cerdik memancing pelanggaran yang berbuah kartu merah pemain lawan. Jadi momen ini sangat krusial ya guys, karena Napoli saat itu sedang semangat ngejar saat posisi 1-2. Nah, lalu bagaimana dengan Ibra? Ya, walau sempat menurun saat melawan Verona, Lord Ibra pun kembali super tajam. 2 peluang, 2 gol. Jadi 10 gol pun sudah ia ciptakan di Serie A musim ini. Ya, ia seakan membuktikan bahwa faktor usia tidak menjadi halangan. Dia menjadi pemain tertua yang sanggup mencetak setidaknya 10 gol dari 8 pekan pertama Liga Italia. Semoga nih ya cederanya nggak terlalu parah ya guys. Oh ya, walaupun secara umum report pemain Milan ini rata-rata baik, jadi beberapa pemain perlu juga meningkatkan kontribusinya. Nah, Romagnoli ya masih terlihat keteteran saat melawan Napoli. Untung dia nggak buat blunder lagi. Terus Salemaker perlu bermain lebih efektif aja sih ya. Nah, aku lihat beberapa kali keputusannya sering salah. Harusnya bola segera diumpan, si doi malah nembak langsung. Kemudian soal Calhanoglu, permainannya melawan Napoli meningkatkan guys. Ya, dialah sang kreator terciptanya gol kedua AC Milan. Cuma ya memang masih naik turun permainannya. Nah, walaupun tanda-tanda kembalinya mental juara AC Milan semakin jelas, ada 2 hal yang harus dibuktikan AC Milan. Yang pertama, Milan harus mulai mengurangi ketergantungannya kepada sosok Lord Ibra. Apalagi setelah pertandingan melawan Napoli ada kabar tidak baik soal cedera Ibra ini. Namun ketika mental juara itu sudah terbentuk, suatu tim akan tetap bermain baik walaupun tanpa diperkuat salah satu pemain kuncinya. Nah, semoga AC Milan seperti ini terus ya guys, apalagi Milan juga sudah pernah menang ketika bertanding tanpa Ibra. Calon penggantinya yakni Ante Rebic juga bisa tuh diandalkan gitu ya, seperti ulasan videoku sebelumnya gitu, jangan sampai lupa nonton ya. Jadi pemain ini memang selalu berkontribusi saat Milan melawan tim-tim kuat, dan ini terbukti kemarin dengan 1 asisnya ke gol kedua Lord Ibra. Yang kedua, Milan sejauh ini bermain impresif.
ketika bertanding tanpa hiruk-pikuk penonton ya guys. Nah, kalau kalian ingat, penampilan bagus Milan itu dimulai saat restart Serie A 2019-2020 pasca lockdown. Nah, semoga ketika nanti di Serie A kembali dibanjiri supporter, ini tidak berpengaruh sama sekali dengan mental pemainnya. Bukannya aku ragu sih ya, cuman aku hanya membayangkan bagaimana perform Milan ketika bertanding di hadapan puluhan ribu penonton. Hal yang belum pernah terjadi hingga saat ini. Semoga kemenangan melawan Napoli ini menjadi tanda bahwa mental juara AC Milan telah kembali muncul dan mimpi Scudetto di Serie A akan terwujud di 2021 nanti. Oke guys, that's it for today. Terima kasih atas segala dukungan dan perhatiannya. Dan jangan lupa, nantikan berita-berita AC Milan selanjutnya di channel kesayangan kamu semua, yaitu Rosa Bola. Jadi jika kalian juga punya info lain seputar mental juara AC Milan, silahkan komen di kolom komentar. Stay safe and well everyone. Bye.